Pemirsa, produksi kain tenun ikat khas Bali buatan warga Desa Tenganan Karangasem semakin mendunia. Tak hanya karena telah digunakan sejumlah pejabat Indonesia, kain tenun ini juga dipakai para pemimpin dan pejabat di luar negeri. Untuk membuat kain geringsing semakin mendunia, pemerintah Indonesia memilih sebagai souvenir untuk para kepala negara yang hadir di Bali. Selain dikenal mahal, untuk membuat selembar kain dibutuhkan waktu sedikitnya 3-5 tahun. Seperti apa kerumitan membuat tenun geringsing khas Desa Adat Tenganan? Berikut informasinya untuk Anda. Selain dikenal dengan adat budaya yang kental, Bali juga memiliki warisan leluhur yang masih lestari hingga kini. Salah satunya berupa kain tenun geringsing yang ada di Desa Tenganan Penggeringsingan, Kecamatan Mangkis, Karangasem, yang termasuk dalam Bali Aga atau Bali Kuno. Kain geringsing merupakan tenun khas Bali yang dibuat menggunakan teknik ikat ganda. Ditinjau dari asal bahasa, kata geringsing merupakan penggabungan dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak, jika digabungkan menjadi tidak sakit. Tak heran jika kain ini wajib dipakai setiap prosesi upacara adat karena dipercaya sebagai penolak bala. Namun siapa sangka, di balik indahnya kain ini, untuk membuat selembar geringsing membutuhkan waktu yang panjang, antara 3-5 tahun dengan proses yang rumit. Benang yang dipintal dari kapas ini harus direndam menggunakan minyak kemiri selama 42 hari, lalu disusun menjadi dasar tenun yang memiliki hitungan tertentu sesuai model yang diinginkan sehingga tak boleh dikerjakan sembarangan. Untuk mengerjakan motif dan mempermudah pewarnaan, kelompok benang akan diikat sesuai sketsa yang telah dibuat menggunakan tali rafia. Untuk mengerjakan ini membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Ini dibuat butuk selendang ini sekitar 1 jaman nih Pak. Kesulitannya di nyambung benang, harus teliti satu persatu ini. Soalnya benangnya kecil. Kendalanya benangnya kecil-kecil sekali. Harus teliti, benar-benar teliti. Bisa 1 bulan, kalau yang kecil bisa 1 minggu, ya tergantung ukuran lah. Kayak gini. Kesulitannya di motif kayak gini. Ini kan banyak yang merahnya gitu, harus benar-benar ngitung. Kalau di motif ya itulah kesulitannya. Setelah benang selesai diikat, dilanjutkan dengan pewarnaan menggunakan bahan alami. Untuk warna kuning berasal dari minyak kemiri, merah dibuat dari akar mengkudu, warna biru dari daun taung. Sementara untuk membuat warna hitam, kain terlebih dahulu dicelup ke warna biru, lalu diberi warna merah. Proses pewarnaan ini dilakukan secara detail dan berulang kali. Benang baru bisa digunakan untuk menenun sekitar 2 tahun kemudian, setelah dipastikan seluruh warna telah terserap secara merata. Tak hanya proses di awal saja, saat proses menenun juga membutuhkan ekstra kesabaran. Seperti yang dilakukan Nimade Asi usia 57 tahun yang telah menekuni tenun geringsing sejak usia 14 tahun. Tipis dan kecilnya benang yang digunakan membuat penenun harus ekstra hati-hati. Jika benang putus harus disambung dan dirapatkan menggunakan alat khusus terbuat dari tulang kelelawar. Harus kesabaran terutama kesabaran. Kalau putus, kalau nanti masih ruwet itu harus turun dulu nenangin, nanti lagi naik gitu. Senang karena biar enggak punah itulah, biar berlanjut ini tenunnya. Sebagai tuan rumah presidensi G20, Indonesia pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memperkenalkan kerajinan khas Bali berupa tenun geringsing untuk souvenir para kepala negara yang hadir. Sebanyak 120 lembar tenun selendang berukuran 125 x 20 cm ini
merupakan hasil karya dari ratusan perajin tenun Desa Tenganan Pegeringsingan yang telah dibuat beberapa tahun silam dengan harga jual per lembarnya antara 900.000 sampai 1,5 juta rupiah. Seluruh kain ini dikumpulkan dari para perajin, lalu diseleksi oleh tim melibatkan perajin, maestro desain dan motif untuk menentukan kelayakan sebagai souvenir konferensi internasional. Bahkan untuk menjamin keaslian tenun geringsing ini, setiap kemasan diberikan sertifikat. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan serta tak rusak sampai hari H di bulan November mendatang, seluruh paket souvenir ini disimpan di Balai Agung yang pemegang kuncinya dilakukan secara bergiliran. Kalau istimewa kain geringsing itu kan karena dia dikerjakan dengan sistem double ikat. Artinya kalau di Indonesia ada ikat ganda, di dunia ada 3 tempat yang memproduksi kain ikat ganda, diantaranya ada di Jepang, di India, sama di Indonesia di Tenganan Pegeringsingan. Jadi arah pakan dan lungsinya keduanya bermotif dan masih menggunakan pewarna alami di antara lain adalah minyak kemiri, terus ada daun-daunan, daun indigo, terus ada akar-akaran, akar mengkudu sama kulit kayu, dan semua itu dikerjakan secara manual. Meski tergolong mahal, untuk merawat kain berharga jutaan rupiah ini sangat mudah. Setelah dipakai, cukup diangin-anginkan saja agar tidak tumbuh jamur. Kain tenun geringsing juga sebaiknya tidak dicuci atau hanya dicelup dengan air biasa, kemudian digantung di dalam rumah. Perendaman benang dengan minyak kemiri sebelum ditenun membuat kain tak berbau keringat, meski dipakai berulang kali dan mampu awet puluhan hingga ratusan tahun. Kain tenun geringsing yang semakin dikenal dunia, aktivitas warga dalam menenun terus menggeliat dengan pemasaran menggunakan media sosial maupun promosi dari mulut ke mulut. Bahkan untuk satu lembar tenun dapat menciptakan 4 lapangan pekerjaan sekaligus, membuat masyarakat Desa Tenganan dapat semakin produktif dan kreatif, di antaranya pembuat benang, pembuat motif, pencelup warna kain, dan sebagai penenun. Dari Manggis Karangasem, Dewi Umaryati, Nyoman Juliadi, iNews melaporkan.